Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu setelah bulan lalu saya tidak masuk karena memang waktunya tidak pas. Dan alhamdulillah pada waktu ini kita bisa bertemu dan saya pagi ini ingin mengajak kita mendiskusikan topik tazkiyatun nafs di bawah judul cara mengenal aib-aib diri kita. Kita harus bisa memahami bahwa sebenarnya ruh kita ruh kita itu memiliki satu hal yang harusnya kita perhatikan tentang kesehatannya. Ya. Banyak sekali manusia abai terhadap kesehatan ruhnya, sehingga akhirnya ruhnya mengalami penyakit yang akut, yang dampaknya akan kelihatan dari kegiatan keseharian dia dan tentu saja kepada ibadah dia, dan kemudian sikap mentalitas dia menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Kita bisa menemuin ada orang yang ibadahnya terkesan sepertinya bagus, tapi begitu menghadapi musibah dia mengalami guncangan luar biasa. Bahkan sampai pada mengalami sikap batin yang menuduh Allah. Ini tidak satu dua ini. Mengatakan Allah tidak adil dan kemudian mengalami pengurangan kuantitas dan kualitas ibadah secara signifikan. Ada orang yang secara fisik sehat tapi kalau diajak mengaji tidak mau. Ya. Diajak untuk mengikuti kegiatan dakwah Islam tidak mau. Kenapa? Karena dia enggan, malas. Dan malas ini penyakit. Gitu. Banyak-banyak lagi yang kita temukan sekarang ini orang-orang yang tidak memiliki kesehatan jiwa atau kesehatan hati lah lebih tepatnya, sehingga menjadi penting untuk kemudian memahami bahwa kalau jiwa atau hati kita sehat, sebenarnya tidak ada penghalang kita untuk tunduk dan berdaya di tengah manusia. Contoh, apakah bisa melihat merupakan alasan utama untuk bisa menghafal Quran? Ternyata tidak. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa melihat. Karena faktanya ada orang yang tidak bisa melihat, dia bisa menghafal Quran, bahkan dengan pemahaman yang jauh lebih baik dari kita. Ada orang yang mungkin saja tidak begitu bagus, dia mengalami cacat fisik, tapi dia bisa rajin atau malah tidak kehilangan 5 waktu dalam sholat berjamaah misalnya. Dan ini bukan persoalan sehat. Ada orang yang rumahnya bahkan berdempet lagi dengan masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Sementara ada orang yang jauh rumahnya dari masjid, tapi awal waktu tetap di masjid. Itu kembali kepada sehat tidak sehat gitu. Sama kayak kita naik tangga itu, kalau nggak sehat, wah itu perjuangan luar biasa itu untuk naik tangga walaupun 1 lantai. Tapi kalau sehat nggak ada masalah gitu. Jadi apa yang harus kita pahami bahwa harus ada perhatian khusus. Cuma memang di Medan ini nggak ada. Saya kadang pingin juga buat klinik, tapi kliniknya sendiri cemana cara buatnya? Artinya izinnya cemana? Artinya apa? Klinik konsultasi ruhiyah gitu. Sehingga pendekatannya diagnosa ini. Ini kalau kita didiagnosa, ini ketahuan nih penyakitnya masing-masing nanti. Ada yang penyakitnya egois. Egois ini macam-macam lagi. Merasa pintar, tidak mau kalah, menang sendiri. Tak boleh, dia bisa mengakui orang lain sebagai memiliki kelebihan, tapi tidak jauh lebih baik dari kelebihan dia. Jadi muncul dalam bentuk sombong, ya. Nah, jadi macam-macam. Nah, itu masih egois. Ada lagi yang lain. Nah, persoalannya sekarang pola diagnosa ini yang mau kita sedang diskusikan. Bagaimana kita nggak perlu pergi ke klinik, kita sendiri saja, tapi harus ada keberanian. Karena terus terang, kebanyakan kita ini kalau kita punya kesalahan, kita jarang punya keberanian untuk mengakui kesalahan itu. Jangankan sama orang lain, sama diri sendiri aja nggak berani. Kalau nggak percaya, cobalah ambil secari kertas, tuliskan apa kejahatan moral yang pernah kita lakukan sendiri tanpa ada orang lain, yang pernah kita lakukan berdua tidak ada orang ketiga, yang pernah kita lakukan di tengah keramaian. Coba tuliskan. Habis tulis bakar.
Menuliskannya aja pun kita takut. Kenapa saya bilang menuliskannya saja pun kita takut? Karena sebab itu tadi, bahwa kita tidak punya keberanian untuk mengakui. Maka itulah kenapa penyakit-penyakit hati, penyakit jiwa itu tidak payah disembuhkan. Kita kira, karena begini, ada jenis penyakit yang kita idap, tapi kita ngobatinya dengan banyak bersedekah. Nggak nyambung. Sakit kepala obatnya obat perut, kira-kira begitu. Ada kita penyakitnya itu suka melakukan perbuatan yang asusila, dalam bentuk misalnya berzina dan sebagainya. Nah, kemudian menyembuhkannya, yang penting habis itu kita banyak-banyak infak. Itu saya bilang tadi, nggak nyambung itu. Ya, yang begini ini nggak apa, penyakitnya akan tetap, malah nanti dia merasa aman. Yang penting kan aku udah buat soleh, gitu. Nah, itu yang harus kita hati-hati itu. Nah, bagaimana cara kita mengenali aib diri kita ini? Pertama, duduk di hadapan seorang ustadz atau syekh yang bisa melihat aib diri. Jadi bukan sembarang, ya. Karena kalau syekh yang dimaksud di sini, ada para alim kita yang bisa ngelihat tanda berdosa itu. Jadi orang baru berdosa dia bisa lihat itu. Nah, ini sudah sampai kelasnya, sudah istilahnya kalau bahasa orang tasawuf dengan sudah sampai pada kelas ma'rifat yang tinggi. Ya. Dia bisa melihat aib diri serta mengenali cacat-cacat yang tersembunyi. Jadi nampaknya ya karena dia nggak ngelihat fisik itu nanti. Yang paling sentra untuk bisa melihat persoalan jiwa itu di wajah. Ya. Kalau fisik katanya ini sarafnya banyak, ini ngontak ke semua badan, kaki juga sarafnya banyak. Tapi kalau ruh itu di sini. Kelihatannya di. Kenapa? Karena wajah kita ini langsung cahaya hati itu ke situ. Jadi kalau hati sedang tidak, makanya ada orang yang sedang rusuh pikirannya itu kelihatan langsung itu. Kenapa kau? Enggak ada. Aku bilang nggak ada, mukamu aja cemberut. Kan itu artinya selemah-lemah kita bisa tahu bahwa itu kelas kita aja bisa ngerti. Apalagi kalau dia sudah sampai pada tingkat ma'rifah, maksud saya tadi. Dia udah ngerti itu. Ini orangnya kayak gini, ini penyakitnya begini. Dan ngerti itu kayaknya bukan sekedar ada jurusannya, ada pelajarannya. Saya tidak melihat itu. Itu sudah lebih kepada kedalaman hati yang dia punya, ya. Mampu mengenali cacat-cacat tersembunyi, lalu ia mesti menyerahkan dirinya dididik oleh sang syekh. Jadi kalau dia sudah tahu ini bisa lah ngobatin, maka dia harus terbuka. Jadi jangan ada lagi yang disembunyikan kalau ingin lebih baik. Nah, itu belajar khusus namanya, mempelajari Kalau kita pergi ada goncangan kejiwaan ke psikiater tanya sama kita segala pertanyaan dia tanya. Artinya supaya dia tahu ngobatinya nggak tanggung. Makanya kadang-kadang ada orang bertanya sama saya, Ustadz begini. Saya bilang, jelaskan aja itu masalahnya kayak mana. Di kalimatnya ada orang itu begini. Nah, jangan dulu ada orang, siapa orangnya? Nah, kalau memang dia malu di depan orang banyak, dia harus bertanya sendiri. Karena itu jawaban kalau memang itu masalah dia, ya untuk dia, bukan untuk orang lain. Saya seperti kemarin seorang teman telepon saya. Saya tidak pernah membukakan keadaan saya ini sama siapapun, tapi ini sama Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz bisa jaga rahasia lah. Saya nggak akan cerita lah kalau itu. Walaupun terkejut kali hati saya mendengarkan dia berbicara tentang itu, ya. Walaupun katanya masa lalunya, tapi yang pasti itu tadi dia amanah. Bukan kita bicara rahasia, tapi jadi rahasia kampung, rahasia kantor. Ini rahasia ya, jangan orang lain tahu. Semuanya melalui pendekatan ini rahasia ya, jangan orang lain tahu. Tapi semua udah tahu. Gitu. Sehingga hanya diam-diam saja, tapi sebenarnya mereka terjebak pada hal yang salah itu. Kalau kita menginginkan akhirat, maka tidak ada cerita kita harus memulai jalan hidup kita melalui menjadi seorang murid. Arti murid itu ini tadi. Ya, apakah Ustadz harus jadi guru? Ustadz juga harus jadi murid ketika dia tahu dia punya penyakit. Ya, jadi perlu ada murabbi istilahnya, orang yang mengasistensi atau apa istilahnya, Pak? Memberikan pendampingan sama kita kalau kita akan mengerjakan sesuatu. Dia tidak jauh dari kita, sehingga aman lah, udah nggak usah khawatir gitu.
Nah, cuma kadang itu tadi ada rasa malu yang aneh. Malu ketahuan aibnya. Padahal malu tidak malu Allah akan kasih tahu. Nah, cuma saya bilang jangan sembarang orang kalau mau cerita aib kita. Itu yang harus hati-hati. Orang sekarang ini payah. Ya, kita bilang sahabatku, sahabat apa? Masa bocornya dari dia? Jadi jangan mentang-mentang kita akrab sering saling mentraktir makanan, lantas kemudian itu sahabat. Enggak gitu. Cuma karena bisa pinjam HP-nya kemudian kirim SMS ke sana kemari, lantas itu sahabat. Ada SMS ketinggalan. Tertengok sama si sahabat. Dia cerita sama orang. Itu enggak boleh. Walaupun ada orang pinjam HP sama kita, kemudian ada SMS-nya menurut kita itu aneh, jangan cerita. Enggak urusan kita itu. Hapus cepat supaya setan jangan mengajuk hati kita. Ya, gak nyangka aku, rupanya. Padahal SMS ini pun tidak tahu seperti apa sesungguhnya. Gitu. Nah, ini kadang-kadang ini penyakit kita yang harus menjadi perhatian ini. Yang kedua, kalau mursyid tidak diketemukan, maka mencari teman terpercaya yang mata hatinya bisa melihat jujur dan saleh. Mata hati, bukan mata ini. Ya, karena orang kalau mata hatinya bisa ngelihat, ini mohon maaf kita kalau kita cek ini, enggak saya dengan bukan kemampuan saya, enggak dukun, enggak apa semua kan, ini bisa nampak ini Pak. Persentase sayyi'ah, hasanat itu bagaimana? Ini orangnya kayak mana? Kadar cintanya sama dunia setinggi seberapa persen? Penyakit yang dia idap ini apa? Itu bisa kelihatan loh. Nggak usah kalau mau ada yang mau jadi relawan boleh juga gitu. Walaupun saya tidak mengatakan pasti saya ngerti, enggak. Karena begini, ada orang mau jadi relawan tapi ternyata dia tidak jujur. Coba Ustadz silakan deteksi saya. Oh ya, Bapak ada penyakit ini. Yang saya maksud penyakit itu, loh Ustadz kok ngerti ini? Saya kan udah bilang. Ini udah bicara ini, wajah kita ini udah bicara. Sehingga maksud bicara itu apa? Karena ini nggak bisa, ini langsung nggak ada pintunya. Dari hati itu langsung nyorot ke muka. Ya. Nah, cuma kalau bawa si anu baru bermaksiat, itu saya belum begitu paham. Tapi kalau sekedar melihat penyakit hati bisa. Ya. Dan bisa, itu pun bukan pintar. Saya nggak smart lah di situ. Tapi kayaknya nampak lah. Makanya alhamdulillah seringkali saya kalau ceramah itu, kalau bilang orang tadi pagi nggak sholat subuh ya, itu nggak ada yang bilang, oh enggak, saya sholat subuh, nggak ada. Langsung iya Pak. Karena nampak dari mukanya gitu. Nah, itu apanya? Terus gimana cara nampaknya? Nggak pandai juga saya Pak ngajarinya. Tapi bekasnya nampak. Kayak semalam kemarin saya ceramah nikah. Di antara berkah jangan pernah tinggalkan sholat. Saya tengok pengantinnya. Ini tadi pagi nggak sholat subuh ini kan? Langsung bilang iya Pak. Ya, bekasnya masih kelihatan sebelum zuhur masih nampak itu orang nggak sholat itu. Nah, ini kan udah pada tunduk Bapak ini nggak berani nengok lagi nih. Karena kalau tanya ini tadi pagi kan. Kalau di sini mayoritas insya Allah rajin sholat lah. Berjamaah lagi kan gitu kan. Jadi itu dia. Jadi tanya kepada teman yang dipercaya. Sang teman ini sebagai pengawas diri. Kau nanti kalau kau tengok aku merokok lagi. Nah, ini kalau mau berhenti merokok, langsung kau remas saja rokoknya ya. Walaupun habis diremasnya bertumbuk lagi awak. Ya, enak aja kau beli, kau pula ngeremas-remas. Tapi kau suruh kemarin. Iya, tapi jangan kau buat. Kan aku cuma ecek-ecek gitu. Penyakit lah itu. Penyakit hati. Lalu untuk memperhatikan keadaan dan tingkah lakunya sehingga sang teman akan memperingatkannya dari akhlak dan perilaku yang tidak disukainya. Jadi cuma dia sudah kasih list. Aku orangnya temperamen. Nanti kalau kau tengok aku marah, kau perhatikan jika tingkatnya sudah sampai akan keluar makian, tolong kau tarik aku. Nah, itu contohnya. Jadi artinya dia menyerahkan sebahagi. Dia karena orang yang paling ngerti penyakit itu, dokter paling ngerti penyakit itu kita sendiri. Cobalah pergi ke dokter. Kalau tanya penyakit fisik pun dokter nggak ahlinya. Paling tanyanya, "Cemana? Ada rasa ini di sini?" Kan kita juga yang tahu kan. Nah, cuma kita tak pandai ngobati. Nggak tahu obatnya, itu aja masalahnya.
sakit kali kepalaku. Kan nggak, waktu sakit kepala kan nggak ada ibu bilang, aduh jempolku ini sakit kali nih. Padahal maksudnya kepala. Itu artinya itu udah tololnya luar biasa, itu udah nggak ngerti apa-apa lah itu. Yang benar kita tahu kita sakit kepala, kita tahu kita sakit gigi, cuma apa obatnya? Nah, anehnya kalau rohani kita malu bilang kita sakit ini. Aku memang ada sombong. Nah, itu jarang orang sombong ngaku. Ya, orang tawadhu juga itu jarang. Orang yang suka dengki sama orang itu jarang dia ngaku. Bahkan orang yang dengki itu penyakit paling akut, karena pengidapnya jarang sadar bahwa dia sedang mengidap penyakit itu. Ya, hati-hati ini para ustadz kita. Ini penyakit yang paling mudah sering datang di ustadz itu juga penyakit dengki. Karena dengki ini merasa tidak mau disaingi. Sakit kali kalau ada pesaing. Udah biasa ceramah, tiba-tiba muncul orang yang ternyata lebih menyedot perhatian orang banyak. Nah, itu muncul itu. Atau memang si yang satu ini lebih banyak menyedot perhatian orang banyak, lebih bagus. Dia geremnya luar biasa. Itu cuma lakon ajanya itu. Wah, yang dibilangnya paling di mulut saja itu. Tak ada. Padahal ustadz juga. Nah, itu kalau di ustadz itu penyakitnya. Kenapa? Karena saya bilang penyakit dengki ini orang yang punya kelebihan dan tidak mau disaingi. Harta juga begitu, mobil apa, begitulah dia. Mau dia yang paling nomor satu. Caranya nipu boleh, memfitnah boleh, nah itu dia. Nah itu hati-hati, karena dengki itu punya turunan penyakit. Ya, nah itu kalau saya bilang, itulah penyakit yang paling susah ngobatinya. Dan bisa nular. Bisa menular. Artinya begini, saya dengki sama seseorang, orang yang saya dengkiin itu bisa nular, jadi kena penyakit. Makanya bukan LGBT aja yang menular. Karena kalau LGBT itu penyakit menular itu. Ternyata saya pernah mendengar seorang yang menceritakan pelakunya sebenarnya tidak mengalami penyimpangan, tapi kalau ngomong seringkali berdua mereka itu main cubit lah, main ini ya. Terus kemudian asal pisah saling bercipika-cipiki dulu. Kalau jalan merangkul, kalau tidur berangkulan, padahal hanya persahabatan. Ujung-ujungnya ini tolong pahami, dua-duanya tidak punya penyakit, tapi kalau bahasa dokter, semua penyakit secara potensial kan sudah ada dalam diri kita. Ya gitu juga penyakit rohani. Secara potensial udah ada dalam diri kita. Jadi begitu pemicunya terbuka, jadi. Padahal ceritanya saling bersahabat saja, nggak ada yang lain. Dan keakrabannya jadi berbeda. Karena sudah merasakan, sentuhan fisik itu ternyata enak juga ya, gitu. Walaupun kita sesama jenis, na'udzubillahi min dzalik. Itulah Islam melarang untuk melakukan hal-hal yang begitu. Baik. Ketiga, memanfaatkan lisan musuh. Nah, ini pula ini. Jadi menjadikan hambatan jadi peluang. Lisan musuh kita manfaatkan untuk mengenali aib diri. Karena biasanya musuh kita itu orang yang paling jelimet, bisa menganalisis kekurangan kita. Kalau orang yang mencintai kita itu enggak pula itu. Pesek hidung kita bilang, mancung lah bang, mana manis penuh tengok apa, makanya aku suka sama bang. Paling hidung kita kalau ditarik dari sini nggak nyangkut gitu, saking peseknya. Tapi sama orang yang mencintai kita dianggapnya mancung, manis ku tengok, suka pula aku nengoknya. Mancung-mancung kali pun tak enak, padahal cuma nyenang-nyenangkan hati kita saja dia. Nah, tapi kalau orang yang yang dengki atau orang yang menjadi musuh sama kita, dia punya tabel yang kadang-kadang gambar kita yang enggak kita punya pun ada sama dia. Tujuannya apa? Hanya untuk membedah kekurangan yang kita punya. Ya, jadi jangan sakit hati kalau ada musuh. Jadi agak-agak sering-sering nguping lah, apa kata dia, oh iya memang iyalah, itu memang aku mesti begitu pula, mau cemana lagi. Jadi jangan bilang, sibuk kali cuma nyari kesalahan orang saja pintarnya. Ya memang iyalah, memang orang itu pula. Kalau dia orang baik akan begitu, karena dia orang buruk lah maka itu yang dibuatnya. Tapi manfaatkan itu, itu maksudnya. Keempat, bergaul dengan orang-orang. Nah ini. Jadi apa istilahnya, kita harus punya pergaulan yang banyak lah. Apapun perangai,
atau perilaku tercela yang dilihatnya tampak pada orang lain, ia mesti menuntut dirinya untuk meninggalkannya. Jadi dengan banyak bergaul dia tengok ada orang buruk, ada nggak bisa kok, berat itu kalau kayak gitu nggak bisa maju itu orang. Itu pelajaran itulah yang bisa kita ambil. Apa langkahnya? Ini kawan ini kerjanya menjilat saja ini, makanya dia itu naik pangkat apa semua di situ. Jadi mau kita buat juga? Oh enggak lah. Baik enggak itu? Enggak. Oke, kalau gitu jangan. Lakukan saja yang baik-baik. Jadi dengan banyak melihat orang, kita bisa mengerti. Karena terus terang kadang ada orang yang setelah kita tahu dia punya perangai buruk, sebenarnya kita nggak perlu marah. Ya kayak tadi itu, kita tahu tapi kita tak bisa berobat. Ya dia juga gitu. Maka kalau menghadapi orang yang seperti itu, kalau bisa kita jadi dokternya. Dan ngobatin itu nggak bisa. Dokter tuh kalau dia sedang jenguk pasien kan nggak langsung. Walaupun ada yang kadang pasti semua pasien jawabannya selalu aku nggak suka dokter kayak gitu itu. Apa bentuknya? Yang kalau datang langsung pegang, udah terus pulang. Dok gini gimana? Nggak mau jawab, nengok aja terus jalan pergi. Semua pasti nggak suka. Tapi coba kalau dokternya masuk jenguk pasien, gimana perkembangan hari ini? Ini dok masih payah makan. Oh itu biasa itu. Nanti saya kasih ini nanti udah. Terus ada masih rasa itu enak kali. Apalagi dia ditanya, dok tapi kalau ini bagaimana dok? Oh ya itu nanti begini. Itu kan dia langkahnya begini. Pokoknya tenang aja. Wah enak kali sama dokter itu. Puas kita bertanya kata orang. Padahal pernyataannya itu belum tentu itulah kenyataannya. Gimana ini? Ya, udah kasih makanin aja. Apa permintaannya kasih aja udah. Oh jadi udah baik itu dok. Udah lah aman lah itu. Aman memang besok udah dibawa pulang lah dia. Kira-kira. Kan ada kadang-kadang nggak mau dia, nggak menceritakan hal yang ada tipe dokter itu serem kita. Memang mau cerita tapi serem. Ini saya tak pandai saya bicara basa-basi. Resiko tertinggi penyakit ini mati. Makanya saya tidak mau mengobati dengan obat-obat yang biasa. Ya, ngapain kita berdiagnosa mengatakan eksperimen ini penyakitnya masih belum berbahaya padahal sudah berbahaya. Kita kasih saja dulu obat yang sedikit keras dengan dosis yang cocok. Awak dengannya kan lemas itu walaupun jujur si dokter. Terserah dok asal bisa sembuh aja. Kan ujung-ujung kita minta sembuh. Cuma sayang kita jarang minta sembuh untuk kebutuhan rohani kita. Makanya banyaklah bergaul dengan orang-orang supaya kita bisa lebih baik. Artinya bukan ngikut orang-orang, jangan ima'ah. Ima'ah itu orang berjilbab, berjilbab, orang tak berjilbab, tak berjilbab. Itu ima'ah namanya, ikut-ikutan. Orang berjilbab, berjilbab, orang tidak berjilbab, awak berjilbab. Tapi kalau bapak-bapak jangan pernah berjilbab lah. Ya, ini yang saya bilang ibu-ibu ini. Ya, jadi aneh nanti jadinya kan penyakit itu. Kalau laki-laki pula berjilbab walaupun mengikut syariat udah pasti salah itu. Ya. Udah enggak benar itu. Baik, terakhir. Ada pernyataan dari Rasulullah, seorang mukmin berada dalam 5 tekanan kata Nabi. 5 serangan. Pertama, mukmin lain yang dengki sama dia. Kedua, orang munafik yang benci sama dia. Ketiga, orang kafir yang selalu memerangi dia, halus atau kasar. Keempat, setan yang menyesatkan dia. Dan kelima, ini yang paling berat nih, nafsu yang selalu memberontak dalam dirinya. Nafsu itu ya kita sendiri. Jadi 5. Dalam hidup ini ada 5 hal yang bisa membuat kita menjadi kurang kualitas keimanan kita. Ya. Nah, ini sekedar catatan akhir untuk bisa kita perhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.